Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan membawa hati, pikiran dan jiwa roh kita. Kita mau persembahkan buat Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa hidup ini adalah anugerah yang Tuhan beri. Dan kita mau pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Dan lebih lagi berserah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Bersyukur Yesus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab pengorbananmu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mau pakai waktu ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biar segala kemuliaan bagi Yesus. Mari setiap kita katakan dan puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Katakan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Mari semua yang di rumah katakan bersama saya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Mari bersama katakan, ini hidupku Tuhan, pimpin setiap jalanku. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku
tanganmu, katakan, Yesus pegang erat. Berserah kepada Tuhan. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku, ya Tuhan. Amin. Mari sekali lagi berserah, katakan, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang tanganku. Ini kami Tuhan, kami angkat tangan kami karena kami berserah kepada-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Kita sembah Tuhan. Katakan ucapan syukur, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Tuntunan dan pertolongan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia-Mu. Bila bala-bala yang sakit, bala-bala. Haleluya. Bila bala sakit, bala-bala. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Ramasya. Yesus, ini ikrar kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa hidup ini hanya milik-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap. Ini ikrar kami di hadapan-Mu. Dunia tidak bisa memisahkan kasih-Mu dari kasih kami Tuhan. Dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu
janji kami Tuhan, ini ikhtiar kami di hadapan-Mu, bahwa kasih-Mu tidak pernah mengubah apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penghiburan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan, bangga memiliki Allah seperti Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Pujian bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang siap diberkati Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Mari katakan ajar kami Tuhan berdiam dekat selalu di hatimu, mengerti akan rencanamu Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan katamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari katakan, oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku aku akan kebaikanmu dan namamu menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanya untukmu.
kepada Tuhan. Sebab hidup yang kita pilih ini adalah membuat hidup kita ini berarti bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus Tuhan adalah tempat kita yang kita percaya. Dan kita hanya berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu ya, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah cabut-cabut di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Katakan hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Kata kuasa-Mu, amin. Kata kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau ada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Dia sahabat kita yang sejati. Dia yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita telah disukakan oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saya percaya kalau Yesus ada di tempat ini, Yesus ada di rumah-rumah, ada di setiap dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini. Dan kita mau siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja menerima setiap persembahan berupa apapun dari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Setiap hari Kamis ada tapping, gereja dibuka. Bapak Ibu bisa datang ke gereja, memberikan persembahan dan datang kepada Tuhan. Dan bisa mengirimkan lewat rekening BCA atas nama Bapak Pendeta Muda Jimmy Kurniawan Sutikno. Tuhan Yesus memberkati segala apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Kita akan berdoa. Bapak, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka persembahkan untuk Engkau, kami percaya Tuhan yang terbaik mereka berikan untuk Engkau. Kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha anak-anak Tuhan. Apapun yang dikerjakan dengan tangannya Tuhan menjadikan berhasil. Persiapkan hati mereka Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami siapa hati kami Tuhan. Buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkata-kata, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan nyatakan pagi hari ini lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami terima firman Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang sempurna. Dalam segala rencana dan karya apapun, kami mau serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Kau jadikan yang terbaik dan indah pada waktunya buat setiap kami. Tuhan,
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, selalu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Yesus, dalam rencanamu dan karyamu. Sangat baik hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menghadapi firman-Mu, dan tanda mujizat itu akan menyertai setiap orang yang percaya Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Kau bersama kami.
Itulah bukti kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun ada badai, walaupun ada COVID, walaupun ada ujian, walaupun ada pencobaan, satu hal yang pasti, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Mungkin kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai gembala, kami sebagai pendeta tidak mampu menjangkau setiap jemaat. Orang tua kami tidak bisa menjangkau karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Pasangan kehidupan kami, suami atau istri kami tidak bisa menjangkau. Tapi Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Sebab itu kami sadar kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami mau belajar sabar. Kami mau belajar menantikan waktu Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah kekuatan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami serahkan firman Tuhan hanya ke dalam kuat tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Yuni, tim pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Senior saya itu ya, saya belum bisa apa-apa, saya masih kinyis-kinyis ya, itu ada Pak Ari, ya Allah, Tuhan Yesus memberkati Bobo. Anak saya yang nomor 1 main drum, nanti diajari ya Om ya. Iya bos-bosku ya, ini Pak Ari nanti Billy itu yang nomor 2 juga main bass, wes tak pesen ke bass senar 5, doreng ya, nanti diajari Om Andre itu, wes jadi kok dulu ngomong apa nih Om? Ya wes, apa-apa. Puji Tuhan, senang sekali ada di tempat ini. Terima kasih sekali untuk pengurus gereja. Salam saya, salam hormat untuk Bapak Gembala, Pak Tekno, Pastor Jimmy, Kurniawan, Sutikno. Loh, aku hafal toh. Nah, ini nomor rekening tadi aku hafal ya. Puji Tuhan, mengucap syukur untuk teman-teman semua. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Karena hari-hari ini saya belajar sabar, makanya malam hari ini kita akan belajar sabar juga. Ada kata yang cukup menarik di dalam bahasa Yunani, makroeumia, ya, artinya kesabaran dan juga ketekunan. Ada sabar, tekun, ketahanan, gitu ya. Ada yang pernah sabar menjomblo berapa tahun gitu? Ya, saya lihat dari mata-matanya iya. Sampai sekarang masih menjomblo pastor, ya gitu. Enggak apa-apa, sabar saja gitu ya. Makanya tulisan di belakang truk sampai enak ya, ku tunggu jandamu, itu sabar. Sabar tetapi beda konteks ya. Nah, kata yang berikutnya ada makroeum ya, menanti dengan sabar juga. Ya, yang ini kata yang beda, upomons. Nah, kita upomons liramu sekar lah, itu lagu Jawa ya, upomon. Jadi ketekunan, kesabaran, ketahanan ya, dan juga penantian. Ada orang-orang yang menanti pertolongan Tuhan. Makanya saya suka istilah push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa, dijawab Tuhan, tidak dijawab Tuhan, berdoa. Makanya berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Ada di sini yang tidak bisa mengayuh sepeda? Ya, tapi kita tahu, prinsipnya saat kita mengayuh, kita tidak akan jatuh. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 19, saya akan membacakan. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Kita harus sabar. Hari-hari ini banyak orang menjadi tiba-tiba bodoh. Loh, kenapa? Karena enggak sabar. Ada yang tahu tentang pinjaman online? Rekan saya, teman saya, sahabat saya, sarjana ekonomi Bapak Ibu,
bisa terjebak pinjaman online ya. Konon katanya pinjam 1 juta cuma dapat 700 dan itu pun dia bisa masuk ke akses setiap nomor yang ada di handphone kita. Kita fotokan KTP, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah. Tetapi sampai sedemikian rupa, ya hutangnya bisa berkali lipat dan yang ditagih nggak cuma kita. Kalau gitu misalnya saya pinjaman online gitu, yang ditagih kita, yang malu kita, enggak, yang ditelepon mertua, teman, sahabat, bahkan dosen, dia bisa akses ke nomor kita. Baru kemarin waktu saya di Bali, bahkan hamba Tuhan yang khotbah, saya khotbah yang sebelumnya, nah ini ada ibu-ibu hamba Tuhan juga menceritakan, yang hutang online siapa? Ibu pendeta, ibu gembala loh, jebule menanti pertolongan Tuhan sampai ora sabar. Kemarin berapa mah hutangnya? Dari 8,5 juta ya sampai puluhan juta ya. Istri saya mendengarkan kesaksian itu karena social distancing ora iso tak senggol-senggol lho, mau cedak no tak senggol Bapak Ibu, walaupun dhek ora pernah hutang online tapi yo bersyukurlah kowe dadi bojoku gitu ya, walaupun wis rekoso-rekoso tetapi Tuhan selalu mencukupkan. Sabar. Kalau orang Jawa bilang dawa ususe gitu. Makanya sukailah, ini kalau secara kesehatan enggak boleh makan usus jeroan, itu enggak sehat. Tetapi ada istilah bahasa Jawa itu dawa ususe, artinya sabar. Sampai kapan toh pastor sabarnya? Saya tuh sudah sabar. Dari kecil sudah menderita. Batin saya nih ada orang yang seperti itu podo menderitamu sepiro gitu ya. Ini direkam secara typing, panjenengan mendengarkan jadi supaya ngerti sejarah kehidupan saya. Ya jangan dilihat, wah enak ya jadi pendeta, enak ya jadi dosen, lihat dulu akarnya. Itu ada Pak Ari, ada Bu Yuni, ada Om Ase, Om Daru, itu saya ngerti rumah saya gedek dulu itu. Ya mungkin Om Andre gue ngerti deh, saya wis gede kayak gitu ya. Zaman Mbak Elis dulu masih sama-sama di UJ mungkin masih ngerti omah gedek saya. Saya sebagai pernah jadi tukang parkir, pernah jadi kuli bangunan, pernah jualan itu sama dulu masih pacar saya ya. Kalau di Manahan itu ternyata kita tetanggaan ya Coach Jimmy ya. Dengan di Brayat, nah itu Brayat maju sedikit ke barat sedikit itu ada sekolahannya istri saya di situ ya. Kabeh tutup, SD-ne tutup ya di situ di Brayat itu ya. SMP-ne tutup ya, depan RRI itu SMP-nya istri saya tutup gitu. SMA-ne tutup juga ya, etane nggone omase sing Margoyudan itu SMA-ne tutup, jadi sekolahnya kabeh tutup ya, tapi tetap reunian ya, puji Tuhan itu ya. Nah, menanti dengan sabar pertolongan Tuhan, sebab di luar sana banyak sekali orang yang bodoh. Tapi kita perlu cermin juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk yang bijaksana? Apakah kita termasuk yang bodoh juga? Dan saya tadi diberkati melihat di bawah itu, Pak Jimmy, Coach Jimmy melihat, wah ini berkat dari wanita ya, nanti untuk dibagikan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Itu juga kami lakukan. Ya, bahkan waktu awal-awal corona, saya sampaikan khotbahnya di YouTube juga, banyak orang kesulitan, saya sampaikan, enggak usah bawa persembahanmu ke gereja, berikan kepada tetangga-tetangga mereka yang enggak bisa makan dan lain sebagainya ya. Makanya kalau ada yang bilang saya ini pendeta yang rodo uang gitu ya, bagi saya itu pujian ya. Kekendelen gue iki, ya iman sama nekat itu beda tipis dan itu yang saya lakukan. Saya melangkah bersama dengan Tuhan sampai detik ini saya berdoa, Tuhan kalau ini proyeknya Tuhan, kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong buka jalan. Tetapi Tuhan kalau ini cuma untuk kemaki saya, kalau ini untuk kepentingan pribadi saya, Tuhan tutup jalan. Makanya lagu Mars kami dulu ya, bila kau yang membuka pintu. Oh masih karo Om Daru langsung dangak gitu ya. Kemarin saya khotbahkan di tempat kami, saya saksikan ya. Itu zaman saya kuliah gitu ya. Wis ora duwe duit, kuliah gitu ya. Pelayanan hari itu adalah penyegaran bagi kami. Sebab setiap Senin itu dapat persembahan kasih 50.000 ya saya sampaikan waktu itu ya. Mungkin 2004 ya 2004 saya mulai kuliah, lulus 2007 ya sudah 16 tahun yang lalu masih imut-imut gitu ya. Bagi saya itu penyegaran, kami punya manajer gitu. Jadi habis pelayanan sekarang tempatnya sudah menjadi resto, dulu di depan
Mangkunegaran persis ya, kalau tahu yang di Solo itu ya. Ada di sana persekutuan doa, tempatnya lebih besar dari ini sedikit ya, atau seginilah ya. Ketemu sama siapa? Henry Lamiri, ketemu Edwardson, Frankie Seombing, Pak Yusa Hadi. Jadi tempatnya kecil tapi pembicaranya top-top ya. Dan dari situ saya belajar banyak juga sama Mbak Debbie Basir sama Mas Daniel gitu ya. Setiap Senin. Jadi saya berangkat dari rumah pagi-pagi dengan Vespa butut saya masih ingat plat nomornya AD 6660GA ya. Anak SMA 4 itu waktu saya khotbah di dulu namanya PSK, Persekutuan Siswa Kristen gitu ya. Saya khotbah di sana. Kak, ini kok plat nomornya motormu Vespa ini kok ada 666-nya gitu ya. Wah, antikris saya tak jelas kayak gitu loh, kita jelasin. AD ada 666 benar antikris. OGA, ogah, oh gitu. Jadi ada antikris, ogah. Dan itu motor perjuangan saya. Ya, dulu Mas Ase sempat ngerti, ya gitu ya. Jadi macet-macet neng dalan gitu ditolongi orang. Jadi kemarin saya lihat Instagram atau tadi pagi ya, gitarisnya Kota itu siapa? Sela itu ada naik Vespa gitu, satu Vespa 1.000.000 saudara, ya bari kita golek Vespa meneh gitu ya, kan tambah saudaranya tambah 1.000.000 gitu, biar tambah belajar sabar dan sabar. Saya belajar sabar dan ini pelajaran seumur kehidupan kita, sampai kita terakhir mengembuskan nafas. Pelajaran sabarnya, wes rampung gitu ya. Tetapi selama kita masih hidup, pelajaran sabar ini akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, dari versi 2 Korintus 11 ayat yang ke-19, versi bahasa Jawanya. Sarehne kowe nganggep kowe dewe pinter, dadi kowe iyo bisa nyabari wong-wong sing bodoh. Kita bisa pinter karena apa? Karena firman Tuhan. Ini loh GPS kehidupan kita. Ya, kameranya sing ngendi. Ini GPS kehidupan kita. Ya, kalau Dora bilang, kalau kau punya tempat yang tepat, kalau kau cari tempat yang tepat, akulah orang yang tepat, aku peta. Ya sepatuku mirip Dora gitu kan. Pak Pendeta ya nonton Dora yo, ngancani anakku, etok ya padahal ya nonton gitu ya. Ini peta kehidupan kita. Loh, berarti selama ini saya tersesat? Iya, ora maca firman. Berarti selama ini saya bodoh? Iya, karena kita tidak membaca firman. Berarti selama ini kita tidak berhikmat? Kita meninggalkan firman Tuhan. Ini buku paling bagus. Saya belajar, saya baca banyak buku, saya baca banyak novel, tetapi hanya inilah yang menyentuh sampai ke dasar hati. Ini lebih keren daripada karyanya Khalil Gibran, ini lebih keren dari karyanya J.K. Rowling yang bikin Harry Potter, wanita terkaya sekarang di Inggris, bahkan lebih kaya daripada ratunya. Ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10, tetap cintai firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10, saya sudah berjanji Bapak Ibu, saya akan tetap menggunakan Alkitab versi cetak seperti ini, kalau enggak ketinggalan, karena kenyataannya pernah ketinggalan juga. Ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Di sini yang ada di ruangan ini bersama dengan saya kira-kira ada 2 atau 3 ribu orang, enggak ya. Tunjukkan tangan kita. Siapa orang-orang pilihan Allah? Tunjuk diri kita sendiri-sendiri. Ayo tunjuk, aku ya sulap ketok lagi. Ya, amin ya. Tunjuk diri kita. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Loh banyak loh orang yang lebih jago ngomong daripada saya, sampai detik ini saya masih belajar. Banyak loh orang yang lebih jago main musik daripada kita. Banyak loh orang yang lebih jago memuji Tuhan daripada kita. Tetapi kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Teman-teman multimedia,
Dan saya salut kepada mereka hari-hari ini, ya sampai kapanpun, nggak hari-hari ini, dari dulu sampai sekarang, Anda itu adalah orang-orang yang berjasa gitu ya. Sekali-sekali nongol lah di depan kamera gitu ya, mubengi kamera niki lho gitu ya. Tetapi itulah orang-orang behind the screen, orang-orang di balik layar yang sangat luar biasa. Nah ini satu kesalahan aja ya, misalnya di situ audio man-nya, sound man-nya di mute satu gitu aja, wah sudah bingung gitu ya. Tetapi itulah kerjanya ndak kelihatan, tetapi kalau ada nging gitu semua jemaat Tuhan menoleh ke belakang. Sok ngerti gitu ya. Ya itulah, ya sabarlah, itulah berkat Tuhan. Makanya kita harus sabar. Kita harus bisa mengendalikan kehidupan kita. Ya, saya bacakan versi bahasa Jawanya. Lan iyo mergo saka kuwi sakehing lelakon ing dak sangga kelawan sabar kanggo umate pilihane Gusti Allah, supaya wong-wong mau iya padha nampanono kamulyan langgeng sing ana Sang Kristus Yesus. Kemuliaan yang kekal. Dunia bisa memberikan kemuliaan. Mbak Elis di mana? Iya, ada di situ. Saya tuh penggemarnya Rindu Solo, boleh percaya boleh enggak itu ya. Sampai ini aku cerita ke istri saya, jadi kami punya penjahit kenalan gara-gara mobil saya macet, itu kami punya kenalan di Matese, penjahitnya Yunisara ya. Saya dari Solo berangkat gitu ya, tinggal dari sini kira-kira ya turun parkiran bawah, kan tinggal 20 meter. Introne wis ngerti ya aku, diputar di Solo Radio waktu itu. Karena saya selalu mendengarkan, kok tadi iklan ke Solo Radio gitu ya. Saya mendengarkan itu, aku mandek loh Mbak. Aku mandek Mas Andri, tak rungokke sik karena gini gunung, aku nek neng gunung kan aku menyapa, Assalamualaikum, kula nuwun. Jadi aku mandek sik, tak sengaja berhenti ngeyup gitu, aku mendengarkan dengan seksama. Dan malam harinya saya ketemu Mas Iwan Flut itu, ngobrol nyambung, jenengan tuh ternyata ya. Ya begitulah cara Tuhan itu begitu unik. Makanya saya batin, Tuhan kok aku macetnya kan bian-bian, nek kamu macetnya bian orang ketemu sama namanya siapa Mbak Asih ya. Orang ketemu Mbak Asih, itu Mas Asih ada. Orang ketemu Mbak Asih gitu ya, penjahitnya Yunisara itu ya. Karena dia baru di situ 3 bulan, dulu sekolahnya di Solo itu loh Bapak Ibu, SMK Marsudirini, terus dia belasan tahun ada di Jakarta, sekarang pun ngomong Jawa agak kagok. Ini dina apa? Sudah habis berapa gendul gitu ya. Nah, bahasa Jawanya masih kagok medok ke Betawi-Betawian gitu. Om Daru biasa wae loh, guyu bojo diampet gitu ya. Kembali ke kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan di dunia bisa memberikan kemuliaan. Tetapi itu hanya sementara. Tetapi kemuliaan yang diberikan Tuhan tidak terbatas dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, sabar pembelajaran, makanya saya punya bapak mertua, yaitu ayahnya istri saya, itu termasuk Udin sedunia. Iya. Masih ingat lagunya Udin sedunia? Orang yang paling sabar namanya Sabarudin. Nah itu bapak saya. Terus Udin sing liyane apa? Orang yang paling pelit, Pelitudin. Nah itu saya ngarang sendiri gitu ya. Ayat kesukaan semua orang. Ayat apa? Ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal yang ketiga, the lucky number ayat yang ke-13. Saya suka kalau Helmi Yahya di, apa sih, siapa berani itu ya. The lucky number, angka 13, orang bilang angka sial tetapi ini angka berkat ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Yang di sini pada muka enggak sih? Mau saya ajak baca bersama-sama. Buka, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kurang sabar piye menghadapi kita semua. Tuhan kurang sabar gimana menghadapi kita semua. Ini ilustrasi aja, gambaran. Setan itu protes sama Tuhan. Tuhan, umatmu itu loh, ciptaanmu itu loh, biji matamu. Aku sedikit-sedikit disalahkan Tuhan. Setan ora trimo, setannya ora sabar gitu ya. Setan kok nuduh awakku gitu ya. Setannya ora sabar, ada nging. Oh, ika rawalah kata patasya. Bahasa roh ketok rohani. Lah kuwi feedback ya, mak gelodak gitu ya. Wah, setan, kuwi kucing lewat. Banyak yang kayak gitu. Dompetku kosong, kecopetan. Wah, gara-gara setan.
Ya gara-gara kamu sendiri. Wah utang online membengkak. Setan meneh disalahkan, setan cerita sama Tuhan. Setan ya iso sambat, Tuhan, aku ini selalu disalahkan sama anak-anakmu. Gitu. Ya Tuhan dia menjawab, setan, kok kowe? Aku ini loh pencipta mereka, disalahke kok karo mereka. Bener apa bener? Bener apa bener? Termasuk saya pernah nyalahin Tuhan. Makanya saya bisa khotbah berapi-api gini, nggak selalu gini Bapak Ibu. Kemarin saya mengalami tawar hati setengah tahun. Yang kemarin ibadah di Kepunton itu termasuk Mas Andre, Mas Nika, ya itu jenengan, itu masa tawar hati saya. Khotbah saya ora kaya ngene iki. Nek khotbah iki pengen sikile munggah-munggah speaker gitu ya, tapi ora munggah. Dan kemarin ngelawan tawar hati setengah tahun, istri saya tahu gitu ya. Saya buka les drum, saya sudah ngelesi drum mungkin sudah 25 tahun lebih gitu ya. Istri saya sampai heran, "Bah, iki lho kelas kakap iki Solo Barunan iki wong duwe dealer gitu." Ora. Nyampe saya mengalami yang bahasa Instagram, mau malesan aja males, itu saya ngalami. Tetapi saya sadar, oh ternyata saya terluka dan akhirnya saya obati, saya pulih, Tuhan mengembalikan seperti detik ini. Makanya waktu saya mencetak buku kemarin yang Hati yang Gembira Adalah Obat, dicetak di tempatnya Pak Petrus Quick, saya tahu itu banyak kesalahan. Saya tahu itu banyak, harus perlu diedit, tapi saya enggak cetak. Nah hari ini saya cetak lagi, akan mencetak buku yang berikutnya Pak Jimmy. Dulu idenya juga dari Pak Lukas Zalem Pranata, jadi ada kata-kata yang cukup mentereng juga, cukup ya membuat beberapa orang bagaimana ada tulisan Yesus tidak bisa mengubah nasib Anda gitu ya. Tetapi saya sampaikan, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan merubah kehidupan kita, bersama dengan Tuhan kehidupan kita pasti diberkati. Asal kita sabar, melakukan kebenaran firman, Tuhan tetap setia. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan sudah sabar, mari kita juga bersama-sama sabar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang imam musik bisa maju ke depan. Anak saya sekeluarga, Om boleh pinjam drumnya sebentar tadi, wis tak tawari ke Mam, veteran pengen nyanyi apa ngedrum? Ngedrum aja ya, aku minta izin dulu. Ayo yang lain, ya Billy naik nyanyi karena belum bisa ngebas. Opa Ari, ya, Om Ari, minta tolong ya. Nada dasarnya di D wae Om. Hah, terserah, ya monggo. Ya silahkan. Sekali lagi rekan-rekan, ya. Ya itu ada mic ya, dicabut aja ininya, penutupnya ditaruh di tempat yang stand mic itu. Saya menciptakan lagu ini sudah sangat lama, sudah diciptakan di beberapa versi. Wis kelingan borong Om Mas ya? Ya kudu kelingan. Di nada D aja. Sini Ellen ya, biar lebih dekat sini saya. Ya, yang lain dua-dua di situ. Tak pernah jalan sendiri, Kau selalu di sisiku, tiada Kemon Betran nangan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 menyatakan bagi kita, ku tahu rancanganmu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Setiap waktu menjaga setiap langkah hidupku. Dia Tuhan yang selalu sabar, tak pernah jalan sendiri,
memberi kemenangan. Kemenangan. Sebab firman Tuhan menyatakan bagi kita, ku tahu rancanganmu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kananmu menuntutku setiap waktu, menjaga setiap langkah hidupku, menjaga setiap langkah kehidupan kami, menjaga setiap langkah hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati, menjaga setiap langkah kehidupan kami, menjaga, ayo Ellen, setiap langkah. Apa? Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pedang bermata dua bagi jemaat Tuhan, juga bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mau belajar sabar bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih Bapa, bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Kami pasti mampu, kami pasti bisa, bahkan kami lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Hamba-Mu berdoa memberkati GPIA Ebenezer di Jaten ini. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Bapak Sutikno, Tuhan memberkati. Pak Jimmy, Tuhan memberkati. Seluruh staf yang ada Tuhan memberkati. Seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan diberkati. Gereja ini, Tuhan tinggal di tempat ini, Tuhan menjadi kepala atas gereja ini. Dan semakin diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus. Dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih buat Pak Arief, buat pelayanannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada hari ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Arief. Berkati Pak Arief dengan keluarga ya Tuhan, agar nama-Mu terus dimuliakan dan ditinggikan. Banyak jiwa yang diselamatkan, mendapatkan berkat dari firman-Mu ini. Terima kasih, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau akan melakukannya semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mengangkat tangan kami untuk mau menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, Tuhan berkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, perlindungan, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah menerima bersama-sama berkata, amin.
sehat.